Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari proposal bisnis kami. Perkenalkan, nama saya Agil Pamungkas dengan NIM 219203996. Nama saya Fania Livia Aska dengan NIM 2192038. Saya Yowilda Triandrian dengan NIM 2192038. Saya Nurul Safitri Adam dengan NIM 219204009. Maka dari situ kami akan menyampaikan satu persatu dari proposal bisnis kami. Dimulai dari Fani, dipersilakan. Latar belakang. Banyak orang mengatakan bahwa ide atau gagasan mahal harganya. Tentunya tidak sembarang ide, tetapi ide yang mempunyai nilai komersial dan ide itu ditulis dalam suatu rencana usaha atau rencana bisnis. Sebenarnya banyak orang mempunyai ide cemerlang, ide yang hebat-hebat serta mempunyai nilai komersial tinggi, tetapi ide itu tetap hanya sekedar ide, bahkan hanya sekedar impian yang numpang lewat. Karena ide yang hebat jadi tidak pernah ditulis atau dikomunikasikan kepada pihak lain ataupun diimplementasikan. Business plan dengan harapan dapat digunakan sebagai pengetahuan ataupun menyiapkan langkah awal bagaimana untuk menggali, menumbuhkan, ataupun menjaring ide-ide atau gagasan bisnis dan sekaligus menuangkannya dalam sebuah rencana usaha bisnis. Realita di lapangan menunjukkan bahwa banyak ide atau gagasan bisnis hebat dan ide-ide orisinil yang justru lahir dari para kawula muda. Tentunya kalau peluang atau kemampuan ini dikemas dengan baik dan mampu dirancang sedemikian rupa, sehingga dapat dikemas sebagai rencana usaha bisnis yang layak dan mampu diterapkan ke dalam sebuah bisnis real. Tentunya akan banyak memberi manfaat bagi para kawula muda sendiri dan sekaligus memberikan kontribusi bagi masyarakat dan lingkungannya. Salah satu kunci sukses memulai usaha adalah membuat perencanaan usaha atau bisnis yang menantang dan realistis. Apapun jenis usaha yang akan kita jalankan, tulisan ini mencoba menguraikan selangkah demi selangkah bagaimana membuat perencanaan usaha bisnis. Perencanaan usaha bisnis sangat berguna untuk menilai apakah usaha yang akan kita tekuni layak, profitable, dan berjangka panjang atau berprospek. Dengan perencanaan usaha atau bisnis yang matang juga sangat berguna apalagi kita ingin mengajak mitra bisnis, investor, ataupun calon kreditor untuk merealisasi impian kita agar jadi kenyataan rumusan masalah. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini diantaranya 1. Mengetahui pengertian dari bisnis plan terutama untuk bisnis sablon. Yang kedua, mengetahui pentingnya bisnis. Yang ketiga, manfaat business plan. Yang keempat, mengetahui segmentasi pasar. Dan yang terakhir, mengetahui elemen business plan. Manfaat pembuatan plan terutama untuk sablon supaya kita bisa tahu bagaimana tujuan dari sebuah bisnis ini, seperti langkah-langkah apa yang harus kita ambil ke depannya, kepada siapa kita harus berpartner, atau anggaran-anggaran yang harus dikeluarkan untuk operasional bisnis ini. Banyak orang mengira bahwa untuk memulai bisnis itu hanya mulai saja dulu, jika gagal tinggal ganti bisnisnya atau ganti cara main. Bisnis. Perspektif atau sudut pandang seperti inilah yang menurut kami kurang efisien. Mungkin ini akan worth it jika orang yang ingin memulai bisnis tapi takut, entah itu takut gagal, takut nggak ada waktu buat keluarga, atau hal-hal yang lainnya. Jika kita lihat perusahaan-perusahaan besar mereka sebelum membuka bisnis baru atau launching produk baru, pasti mereka memiliki plan atau riset untuk mengetahui seberapa besar impact dari pemilihan keputusan. Dan jika rugi, mereka bisa mengira-ngira seberapa besar kerugian yang mereka alami. Dari situ, mereka bisa membayangkan apakah mereka bisa mengcover semua kerugian tersebut.
Nah, itulah manfaat dari bisnis plan tersebut. Intinya supaya kita tahu hal apa yang akan terjadi ke depannya, meskipun itu tidaklah hal yang sepenuhnya akan terjadi kepada bisnis Anda, dan atau akan melebihi dari bisnis plan Anda. Bab 2, gambaran umum berencana usaha. Kondisi umum lingkungan. Kondisi umum di lingkungan kami adalah keterbatasan fasilitas, tidak sama di kota besar yang serba ada. Jika ingin membeli sesuatu tidak perlu pergi jauh-jauh, namun berbeda dengan kota yang kami tinggali. Masih banyak keterbatasan terutama dalam bisnis yang saya jalankan. Jika ingin memesan kaos custom, harus menempuh jarak sekitar 30-45 menit sehingga membuat bisnis kami sangatlah bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Dan juga di lingkungan kami banyaklah anak muda yang memiliki komunitas atau grup sehingga ada kegiatan rutin tahunan anak-anak muda ingin membuat kaos atau hoodie berseragam. Kondisi lingkungan seperti inilah yang menjadi kesempatan bagi kami untuk memberikan solusi kepada konsumen. Analisis produk. Produk yang kami jual adalah produk yang mengikuti zaman, efisiensi, cepat dan dalam pengerjaan, dan awet. DTF adalah perkembangan dari alat sablon yang mana sebelumnya hanya dicat, namun sekarang bisa di print, dan untuk penjualan produk tersebut sangatlah terjangkau. Untuk kualitas yang dihasilkan dari DTF ini adalah sangatlah bagus, karena sablonannya yang sangat nempel di materialnya, halus jika dipegang sablonannya, tahan gosokan baju, dan bisa dimasukin mesin cuci tanpa takut luntur atau tidak awet. Segmentasi pasar, target konsumennya sangatlah spesifik. Kami memiliki istilah niche market. Dalam perumpamaan target pasar adalah anak muda usianya 17-23 yang suka anime. Maka dari kami membuat komunitas atau perkumpulan yang bertema anime. Fungsi dari komunitas ini adalah persatu supaya kita bisa mendapatkan konsumen yang tepat, kedua konsumen yang loyalitas, ketiga memberikan dampak bagi brand kita karena mereka sudah mencoba produk. Yang mana ya? Pertama, segmentasi pasar. Sebelah kiri, baris mencoba ketiga. produk kita, lalu kita memberikan yang terbaik, maka mereka akan menyarankan kepada teman-teman mereka untuk membeli produk kita melalui brand yang mereka kenal. Rencana dan strategi pemasaran. Rencana dan strategi pemasaran membuat lingkungan atau membangun komunitas. Kita bisa melalui media sosial, Instagram, Facebook, WhatsApp. Awal kita membuat tema sesuai dengan segmentasi pasar. Kita jika sudah membuat hal tersebut, buatlah konten atau insight yang berhubungan dengan niche market kita. Contoh, saya membuat target market saya kepada orang-orang yang suka dengan anime. Maka saya membuat tema Instagram, Facebook, WhatsApp tentang anime. Lalu saya memberikan konten dan insight yang berhubungan dengan anime. Berilah konten-konten yang menarik para audiens. Kita bisa tawarkan pertama untuk bergabung di grup WhatsApp atau Telegram. Setelah kita memiliki komunitas yang sesuai dengan target market kita, maka mulailah berjualan di komunitas tersebut. Tawarkan ke mereka tentang produk Anda, berikan feedback yang menarik ke mereka seolah-olah mereka merasa untung jika mereka membeli produk yang Anda jual. Dari sini kita sebut soft selling, karena menjual produk dengan perlahan, memberikan education yang banyak supaya konsumen merasa nyaman dan percaya ke kita. Analisis pesaing. Pesaing yang sangat umum adalah
toko material grosiran seperti toko baju murah meriah di Indonesia ini. Banyak orang di Indonesia ini ketertarikan mereka pertama kali adalah di harga. Jika harganya murah dan terlihatnya bagus, maka siapa yang tidak membelinya walaupun kita tahu harga murah tidaklah menjamin kualitas produk tersebut. Jika kita melakukan perang harga, pasti kami kalah. Karena untuk membeli bahan material seperti hoodie, kaos, sweater, itu saja sudah hampir menyamai harga pasaran. Belum lagi jika bahan tersebut sudah disablon, maka biaya produksinya semakin meningkat. Maka dari itu kami mencari target pasar bukanlah yang mencari harga terlebih dahulu, namun tertarik dengan art atau seni yang dijual di bahan material tersebut. Tabel analisis SWOT, peluang. Banyak masyarakat yang ingin membuat baju dengan desain yang mereka inginkan. Kesempatan besar karena bisa mencakup berbagai macam niche. Ancaman, banyak pesaing di bidang fashion, banyak pesaing sablon baju. Kekuatan, usaha printing ini bisa menjaga berbagai kalangan dengan niche yang berbeda-beda jika banyak tersedia peluangnya. Waktu penyablonan termasuk cepat, hanya beberapa menit saja. Customer bisa request desainnya. Strategi kekuatan peluang. Membuat segmentasi pasar sendiri bisa dari membuat komunitas atau perkumpulan yang mana orang-orang tersebut adalah segmentasi pasar kita. Cara mengumpulkan adalah bisa memberikan edukasi tentang target market kita, lalu dibuat grup atau memberikan follow supaya mereka gak ketinggalan info-info menarik. Lalu membuat feed Instagram yang menarik supaya orang-orang itu bisa nyaman. Strategi kekuatan ancaman. Kita tidak bisa mengukur arah tren pasar karena sangat random. Banyak pesaing yang mereka sudah memiliki tim yang hebat, sehingga ide-ide itu mereka lebih berpengalaman. Dan ada beberapa UMK yang masih memilih sablon cat karena lebih murah. Kelemahan, segmentasi yang sangat random, tidak memiliki arah patokan tren, banyak pesaing, harga di marketplace hancur-hancuran harga. Strategi kelemahan peluang, selalu aktif di media sosial untuk selalu memberikan jawaban dan konten pada followers. Trial and error, selalu mencoba supaya mendapatkan polanya. Untuk trial and error membutuhkan dana. Strategi kelemahan ancaman, mereka tidak bisa membuat custom yang customer inginkan. Sablon cat lebih murah, namun jika memesan satuan membuat tukang sablon cat itu menjadi malas mengerjakan karena preparingnya yang lama. Keberlanjutan usaha. Setiap usaha pasti memiliki perkembangannya masing-masing. Entah itu inovasi, efisiensi, ataupun kecanggihan suatu alat. Maka dari itu kita tetaplah berinovasi. Mengikuti perkembangan zaman yang ada, membuat keputusan yang tepat, dan melangkah kepada konsistensi. Usaha ini akan terus berjalan. Selain kita menjual produksi dari sablon, kita juga menjual mug glass, tote bag, dan lain-lain. Supaya bisnis yang kita jalankan ini memiliki inovasi baru dan tidak lastek. Analisis kelayakan, penentuan harga yang sesuai. Jenis pengeluaran, pertama biaya tetap 12 juta, biaya variabel per bulan 1,5 juta, biaya variabel per pelanggan 43.910, harga tiap produk, kaos 80.000, hoodie 120.000, sweater 100.000. Kisaran biaya masuk di bulan pertama 30 produk 3 juta. Keuntungan didapatkan sisa dari biaya produk DTF dan desain. Semakin sulit desain yang diminta, maka semakin mahal kaos yang dijual. Dipastikan memberi DP terlebih dahulu jika ingin membeli di produk kami. Bulan pertama pengeluaran lebih banyak karena butuh alat dan bahan, dan juga trial and error dalam membangun niche target market. Bulan kedua memberikan dampak ke income walaupun belum bisa menyamai pemodalan di awal. Bulan ketiga mulai memiliki profit karena sudah memiliki niche market di awal dan memiliki alat-alat yang sudah lengkap. Break even point, di mana posisi ini kita di awal bulan walaupun belum memiliki profit, setidaknya bisa balik modal. Jika perencanaannya benar, pasti sesuai meskipun berbeda ketika di lapangan. Harapannya break even point ini hanya di awal. Di bulan ketiga dan seterusnya bisa mengambil lebih banyak profit supaya bisa menambah alat dan kapasitas bisnis. Return of investment and analysis B/C ratio. Dengan sesuai business planning sablon, ini sangatlah mungkin terjadi
kerugian. Namun dengan langkah-langkah yang telah kita buat, maka resiko tersebut bisa diminimalisir dengan cara membuat planning. Jika di awal kita mengalami kerugian, setidaknya kita belajar dari tahap awal tersebut, di mana letak kesalahannya. Analisis investasi, ramalan perkiraan pasar. Setiap zaman memiliki perbedaannya masing-masing. Ketika orang sudah memiliki smartphone, orang-orang sangat mudah mengikuti zaman dan tren karena informasi yang sangat mudah didapatkan. Maka dari itu di bisnis sablon nanti kita juga akan membuat tren bisnis. Yang mana masih menggunakan sablon, yang diikutin trennya adalah model dari desain sablonnya. Unikan dari gaya produknya. Seperti contoh, sekarang orang-orang sedang banyak membicarakan NFT. Lalu NFT adalah lapangan pekerjaan baru dan juga bisa menjadi hobi baru. Bagi desainer, maka dari itu kita bisa membuat gambar baju yang berbentuk avatar atau karakter yang ada di NFT tersebut. Sesuai dengan tren gambarnya sehingga produk yang kami jual itu tidaklah monoton atau stagnan. Modal biaya, jadwal kegiatan. Jenis pengeluaran perlengkapan yang dibutuhkan. Pertama, mesin print DTF atau direct to film 1, 10 juta. Mesin press DTF 1, 1,5 juta. PC atau komputer 1, 5 juta. Bahan habis pakai, kaos 10 pieces dengan satu piecesnya 25.000, total 250.000. Hoodie 10 pieces dengan satuannya 55.000, totalnya 550.000. Sweater 10 pieces dengan satuannya 37.000, totalnya 370.000. PET film 50 cm dengan per meternya 4.000, total yaitu 200.000. Tinta printer DTF 6 pieces dengan satuannya 50.000, totalnya 300.000. Bubuk lem DTF 1 kg 200.000. Lalu perjalanan ke ekspedisi. Satu motor untuk mengambil barang, packaging dan lain-lain, mengirim paket per bulannya mengeluarkan 100.000. Lain-lain seperti iklan sosial media per bulan 100.000. Domain dan hosting 1 bulan 240.000. Listrik 1 bulan 55.000. Internet 1 bulan 150.000. Perawatan mesin 1 bulan 100.000. Dengan total biaya pengeluaran dana pertama yaitu 14.615.000 rupiah. Lalu untuk keuntungan di awal yaitu bisa di kisaran biaya masuk per bulan pertama yaitu 3 juta dari selisih harga. Kaos dengan harga 80.000, hoodie dengan harga 120.000, sweater dengan harga 100.000 dikalikan dengan 10. Setiap produk memiliki 10 sehingga dari total tersebut yaitu 3 juta. Ya, mungkin itu penjelasan dari kelompok kami, dari kelompok 4, menjelaskan tentang bisnis planning sablon DTF. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.